saya akan lanjutkan dongeng minggu lalu yang berjudul Timun Emas. Selamat menyimak. Timun emas anakku, cepatlah kau pergi nak, tidak ada waktu lagi. Segera pergi lewat pintu belakang. Ingatlah baik-baik pesan biu. Pertama kali sebarkan biji mentimun ini manakala raksasa itu mendekat. Lalu jika ia mendekat lagi, lemparkan jarum ini kepada raksasa itu, dan jika ia masih mendekat lagi, lemparkan rasi ini anakku. Cepatlah kau pergi anakku, selamatkan dirimu. Percayalah, Biyung akan baik-baik saja. Dengan penuh rasa haru dan sedih, Timun Emas segera berlari keluar dan meninggalkan rumah Mbok Dadap untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan Mbok Dadap keluar menemui raksasa jahat yang lapar itu. Ada apa raksasa? Bukankah masih lama waktu 15 tahun itu? Mbok Dadap mencoba mengulur waktu agar Timun Emas dapat selamat dari ancaman raksasa itu. Wah, aku tidak mungkin salah. Hari ini adalah genap 15 tahun semenjak aku menyerahkan bayi itu kepadamu. Sekarang serahkan bayi itu kepadaku. Dia tidak ada di sini raksasa. Percayalah, dia sudah mati berapa tahun lalu. Mbok Dadap mencoba membohongi raksasa itu. Tidak mungkin, aku masih bisa mencium bahwa bayi itu masih hidup. Sekarang serahkan kepadaku atau aku akan memaksamu. Saat itulah raksasa melihat ada seorang gadis yang berlari sekencang-kencangnya meninggalkan rumah itu. Wah, jangan kira kau bisa membohongiku, Mbok Dadap. Itu dia bayi itu. Wah, anak itu pasti lezat sekali. Aku akan mengejarnya. Raksasa itu setelah berlari mengejar Timun Emas tanpa menghiraukan Mbok Dadap yang menjerit histeris memohon agar raksasa itu tidak mengejar Timun Emas. Timun Emas berlari sekencang-kencangnya meninggalkan rumah Mbok Dadap. Namun sekencang-kencangnya Timun Emas berlari, kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan lari raksasa itu. Dengan terenggah-enggah, Timun Emas melihat bahwa raksasa itu kian mendekat. Celaka, raksasa itu cepat sekali larinya. Bagaimana ini? Timun Emas bingung dan takut dan pasrah. Raksasa itu semakin dekat dan sekarang hanya berjarak puluhan meter dari Timun Emas yang masih mencoba berlari itu. Di tengah kebingungan dan rasa takutnya,
Timun Emas ingin pesan biung untuk menyebarkan biji mentimun pertama kali manakala raksasa itu mendekat. Tanpa menunggu lama lagi, segera saja Timun Emas menyebarkan biji mentimun itu ke hadapan raksasa itu. Ajaib, seketika itu juga biji mentimun yang disebar oleh Timun Emas itu berubah menjadi hutan mentimun yang dengan penuh yang buah yang rampung. Sehingga membuat raksasa itu terpanah melihat kerampungan buah mentimun yang melantang di hadapannya. Wah, ramu benar mentimun ini. Kebetulan aku sedang haus dan lapar. Raksasa seperti terhipnotis sehingga memutuskan untuk menikmati buah mentimun itu tanpa mengingat lagi bahwa ia sedang mengejar Timun Emas. Kres, nyam, nyam. Wah, segar sekali mentimun ini. Wah, nikmat sekali. Melihat keajaiban itu, Timun Emas tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia terus berlari sekencang-kencangnya meninggalkan raksasa yang kelaparan itu. Waktu terus berlalu, raksasa itu rupanya terlena dengan kesegaran buah mentimun yang menghampar di hadapannya. Setelah sekian lama ia memakan buah mentimun itu, ia bersadar dari pengaruh hipnotis buah mentimun itu. Wah, kurang ajar. Rupanya aku terhipnotis hutan mentimun ini. Di mana anak itu? Hai, berhenti! Raksasa itu segera berlari mengejar Timun Emas. Tak berapa lama waktu berjalan, raksasa itu berhasil mendekat Timun Emas kembali. Karena raksasa itu kian mendekat, Timun Emas segera melemparkan jarum itu kepada raksasa itu. Benar-benar ajaib. Jarum yang dilempar itu seketika berubah menjadi hutan bambu yang lebat dan penuh duri, sehingga menyulitkan raksasa itu untuk mengejar Timun Emas. Melihat itu, Timun Emas segera berlari sekencang-kencangnya meninggalkan raksasa yang terjebak dalam hutan yang lebat dan penuh duri itu. Harapannya hanya satu, yaitu agar lolos dari cengkraman raksasa jahat itu. Timun Emas terus saja berlari menjauh, sedangkan raksasa jahat mengalami kesulitan untuk menembus hutan bambu yang penuh duri itu. Namun dengan kekuatannya, akhirnya raksasa itu berhasil menembus hutan bambu berduri itu dan kembali mengejar Timun Emas. Tak berselang lama, raksasa itu berhasil mendekat Timun Emas kembali. Melihat itu semua, Timun Emas sudah pasrah dan putus asa dan yakin bahwa raksasa itu akan berhasil menangkapnya. Oh Tuhan, apakah benar ini takdirku, tertangkap raksasa dan mati di tangannya? Oh Tuhan, tolonglah aku. Siapa yang akan merawat biung nanti? Oh Tuhan. Timun Emas menangis sedih. Di sela-sela keputusannya, tiba-tiba Timun Emas teringat bahwa ia masih mempunyai satu senjata lagi, yaitu sepotong terasi. Oleh karena itu, begitu raksasa itu mendekat, Timun Emas segera melemparkan sepotong terasi itu kepada raksasa. Benar-benar ajaib, sepotong terasi yang
ia lemparkan berubah menjadi sebuah lautan lumpur yang dalam, sehingga raksasa itu terperosok ke dalamnya. Semakin lama raksasa itu berontak, semakin tenggelam pula tubuhnya, sehingga akhirnya tubuh raksasa itu benar-benar tenggelam dan matilah raksasa jahat itu di telan lautan lumpur tersebut. Timun Emas menghela nafas panjang, rasa lega, letih, dan bahagia menyelimuti hatinya. Tak henti-hentinya Timun Emas bersyukur karena doa harapannya dikabulkan Tuhan. Timun Emas yang yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa makhluknya apabila berdoa dengan tulus dan kesungguhan hati dan berusaha dengan keyakinan penuh. Tanpa menunggu lama lagi, Timun Emas memutuskan kembali ke rumah Mbok Tata, dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia dalam nuansa kasih sayang antara orang tua dan anak. Pesan moral dari cerita ini adalah berjuanglah sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita. Memasak ikan di dalam peti paling enak dikasih terasi. Sekian ramen hari ini.